Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardi Losen, mahasiswa Universitas Hairun Ternate. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi mengenai dengan ekonomi pedesaan. Di sini kita akan kupas apa sih itu ekonomi pedesaan dan bagaimana kontribusi ekonomi pedesaan terhadap suatu wilayah maupun negara. Oke, langsung saja. Oke, baik, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sih ekonomi pedesaan dan peran di dalam negara ini. Pertama-tama, berbicara tentang mengenai ekonomi pedesaan. Ekonomi pedesaan merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian suatu negara, terutama di negara berkembang seperti negara Indonesia kita ini. Desa bukan hanya sebagai wilayah administratif terkecil, tetapi juga sebagai pusat kehidupan masyarakat yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta usaha kecil dan kerajinan lainnya. Di dalam sejarahnya, desa seringkali dipandang sebagai tempat yang tertinggal dan miskin. Namun sebenarnya desa menyimpan potensi ekonomi yang besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya lokal yang unik. Oleh karena itu, memahami ekonomi pedesaan menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan nasional. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi pedesaan. Ekonomi pedesaan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang terjadi di wilayah desa. Kegiatan ekonomi ini tidak hanya mencakup pertanian sebagai sektor utama, akan tetapi juga memiliki usaha kecil seperti usaha kecil menengah UMKM, kerajinan tangan, pariwisata. Desa juga pada dasarnya ekonomi pedesaan menggambarkan bagaimana masyarakat desa memiliki kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka, baik potensi alam, sumber daya manusia, maupun kearifan lokal lainnya. Karakteristik ekonomi pedesaan itu seperti apa sih? Baik, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana ciri-cirinya. Beberapa karakteristik ekonomi pedesaan antara lain yaitu bertanggung kepada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tenaga kerja berlimpah tetapi kurang terampil karena sebagian penduduk hanya memiliki tingkat pendidikan dasar. Sistem produksi tradisional meskipun perlahan mulai ada modernisasi, pendapatan relatif rendah dan fluktuatif tergantung pada musim panen dan kondisi cuaca. Kuatnya nilai gotong royong dan kearifan lokal yang mempengaruhi pola usaha dan distribusi hasil produksi itu sendiri. Akses pasar dan infrastruktur yang terlalu terbatas. Nah, ini juga menjadi problem salah satu ekonomi pedesaan, sehingga membuat distribusi produk dari kota ke kota atau ke wilayah lain itu menjadi lambat. Peran ekonomi pedesaan dalam pembangunan nasional itu seperti apa? Nah, saya akan kupas di sini. Ekonomi pedesaan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional antara lain sebagai penyedia bahan pangan utama bagi masyarakat kota maupun desa itu sendiri. Sumber bahan baku industri seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran nasional.
Nah, yang ketiga ini menjaga keseimbangan wilayah dengan mencegah urbanisasi berlebihan. Yang keempat, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian penting identitas bangsa sebagai pasar potensial bagi produk-produk industri dan jasa. Lanjut kita masuk pada bagian manfaat penguatan ekonomi pedesaan. Ekonomi pertanian dan pedesaan juga memiliki banyak manfaat. Contoh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan sosial, pembangunan antar desa dan kota. Berikut, memperkuat keutuhan pangan nasional, mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis potensi lokal, memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa seperti pendidikan dan kesehatan. Saya akan menjelaskan bagaimana strategi dan cara melanjutkan ekonomi pedesaan. Untuk memajukan ekonomi pedesaan, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Di antaranya adalah meningkatkan akses pendidikan, itu yang pertama ya, dan pelatihan agar masyarakat desa memiliki keterampilan yang lebih baik. Modernisasi penduduk. Pertanian seperti penggunaan alat dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan infrastruktur desa seperti jalan, listrik, dan internet, membangun sektor non-pertanian seperti pariwisata desa, kerajinan tangan, atau kuliner khas, memperkuat kelembagaan desa seperti koperasi dan badan usaha milik desa atau yang biasa dikenal dengan BUMDes. Agar apa? Agar dapat mengelola usaha secara profesional. Meningkatkan akses pembiayaan melalui kredit mikro, pinjaman tanpa aguan, atau program perbankan khusus untuk desa itu sendiri. Kemudian pemasaran produk desa ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, baik melalui pameran, e-commerce, maupun kerjasama dengan pihak swasta. Contoh-contoh pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. Beberapa contoh nyata pengembangan ekonomi pedesaan di Indonesia itu antara lain desa wisata seperti desa Penting Sari, Yogyakarta, yang sukses memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal untuk menarik wisatawan maupun wisatawan asing, mancanegara, dan lain-lain. Produk unggul desa seperti kerajinan batik, desa Trusmi Cirebon, atau tenun ikat di desa Troso Jepara. Pertanian modern seperti desa-desa Jawa Timur yang menggunakan teknologi hidroponik dan rumah kaca. BUMDes sukses, misalnya BUMDes Titra Mandiri Desa Ponggok, Klaten, yang mengelola wisata umbul ungguk dan meningkatkan pendapatan desa secara signifikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekilas itu untuk hanya pengantar agar bagaimana kita semua bisa mengetahui apa sih itu ekonomi pedesaan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.